Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Yudhistira di Review Official. Nah, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Karena memang dalam kondisi seperti saat ini, kesehatan itu paling penting. Karena kita tuh di Pulau Jawa dan Bali sekarang sedang melaksanakan namanya PPKM darurat, dan insya Allah besok, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, beberapa kota di luar Pulau Jawa dan Bali itu juga akan melaksanakan PPKM darurat mengingat peningkatan jumlah kasus penyebaran COVID-19 di beberapa kota. Nah, di siang hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita berdiskusi kembali mengenai kondisi negara kita, isu-isu yang terhangat yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu seputar demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan di sini sudah hadir seorang bintang tamu yang bagi aku, wah gila sih, bisa apa namanya ya, sebuah kehormatan bisa mewawancarai beliau karena memang beliau ini orang yang sangat kritis dan apa namanya ya, baru kali ini juga bisa berdialog secara langsung karena sebelumnya kita nggak kenal, satu kampus dengan aku, dan aku harap bisa menyumbangkan pikiran terhadap bangsa dan negara ini. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini, yakni adalah Mas Yunanto selaku Presiden Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum Mas Yunan. Cek, ya waalaikumsalam. Gimana kabar Mas Yudis? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Mas sehat juga ya? Alhamdulillah, saya sedang karantina, doakan cepat selesai, cepat bisa aktivitas dengan baik lagi. Amin, amin, amin. Jadi untuk informasi buat teman-teman semua, jadi Mas Yunan ini sedang melaksanakan isolasi mandiri karena memang beliau ternyata terindikasi memang sudah diinformasi bahwa positif COVID-19. Kita doain semoga Mas Yunan cepat sembuh dan kembali beraktivitas dan kembali bersuara untuk menyumbangkan pikirannya kepada bangsa dan negara ini. Oke. Ya, amin, terima kasih doanya. Sama-sama Mas. Langsung aja nih. Ya. Di sini aku mau mulai dari satu narasi seperti ini nih Mas. Di dalam negara demokrasi, semua diizinkan kecuali yang dilarang. Tetapi saat ini, semua dilarang kecuali minta izin gitu. Nah, gimana pendapat Mas gitu? Apakah memang kondisi negara kita seperti demikian, atau lebih mengkhawatirkan, atau ya biasa-biasa aja sih, be aja sih gitu. Silakan Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, atas pembukaan narasi yang luar biasa. Memang kita sadari ya, di akhir-akhir ini banyak fenomena-fenomena politik yang sebenarnya itu, saya nyebutnya kayak dagelan ya, lucu-lucuan aja untuk mengaburkan informasi utama di kawan-kawan grassroots kayak gitu. Dan kalau berbicara kondisi demokrasi hari ini yang demikian, ya bisa dibilang yang di atas mungkin biasa saja gitu, yang di elit ya, karena mereka yang punya permainan gitu. Tapi kita yang di bawah, ya kita yang dipermainkan dengan apa gitu. Banyak hari ini kita dapati ya di lingkaran kawan-kawan mahasiswa ya, kawan-kawan badan eksekutif seperti itu mengalami represivitas gitu, baik saat aksi maupun saat menyampaikan pendapatnya di online ya, media maya gitu. Itu juga ngerasain hal kayak gitu. Jadi cukup mengkhawatirkan ya, cukup mengkhawatirkan kondisi demokrasi, terutama kebebasan sipil ya, kebebasan berpendapat, berekspresi itu mengerikan lah saya katakan hari ini. Oke. Saya beberapa waktu lalu Mas, itu wawancara BEM juga, sahabat saya ketika SMA, ini anggota BEM di salah satu kampus. Jadi BEM-nya itu juga mencuit di Instagramnya seperti ini. Narasinya, ini pembatasan demokrasi berskala besar. Wah, itu memang kok kayak udah PSBB gitu ya, ini udah kurang lebih pembatasan bunyinya gitu ya, bukan hanya aktivitas atau kegiatan masyarakat, tetapi memang suara kita juga dibatasi, kemudian ya memang hal-hal yang
sifatnya interupsi kepada pemerintah itu juga dibatasi gitu. Nah, saya mulai aja langsung gini Mas. Coba kalau seandainya suatu saat memang negara kita ini sudah, saya nggak tahu bisa menggambarkan apakah sama seperti di masa Orde Baru atau tidak. Kira-kira mungkinkah, ini saya bertanya agak kritis ya, mungkinkah akan terjadi revolusi sebelum tahun 2024 itu Mas? Kalau kayak gitu sebenarnya saya nggak bisa memastikan ya. Tapi gini, yang bisa saya pastikan adalah kondisi elit di atas tuh ya, kondisi elit, oligarki dan lain sebagainya itu settle gitu, kuat banget gitu, settle banget tuh mereka. Artinya gini, hari ini kan kita melihat dulu dua kubu, Pak Jokowi Ma'ruf, kemudian Pak Prabowo sama Sandi gitu ya, ada dua kubu besar. Pada akhirnya kan merapat semua. Nah, jadi sebenarnya walaupun besok juga pasti orang-orang baru, tapi saya pikir itu tidak akan jauh dari lingkaran mereka. Gitu. Oke. Bisa dibilang ya munculnya kritik-kritikan yang labeling langsung pada personal atas nama kebijakan itu kan semakin hal yang menjadi biasa ya hari ini kayak gitu loh. Itu kan tanda kejenuhan gitu. Kita teman-teman mahasiswa itu jenuh banget ya gitu. Bahkan hal itu kita dapati gini. Dulu waktu aksi Omnibus Law, kemudian RKUHP dan KPK dan lain sebagainya itu yang kalau di Jogja ada Kejayaan 1, ada Kejayaan 2. Kemudian puncaknya itu pas kemarin 8 Oktober ya, 8 Oktober di Kota Jogja yang demo di depan DPR ya, DPRD ya. DPRD itu kan rusuh gitu. Nah, pasca itu apa yang kejadian? Gerakan mahasiswa tuh meredup. Saya akui langsung meredup. Langsung hilang gitu loh, langsung hilang. Itu adalah kita kawan-kawan mahasiswa dan gerakan-gerakan lain sepahaman saya, itu untuk merespons sesuatu itu by isu atau by momentum lah. Sekarang by momentumnya ini kita ini hari pendidikan, kita isu pendidikan, hari kesehatan contoh isunya kesehatan, itu kayak gitu. Jadi kadang memang tidak bernafas panjang. Nah, kemudian apalagi yang memang bisa mengindikasikan bahwa saya nggak bisa 2024 akan revolusi dan lain sebagainya gitu. Tapi yang saya pastikan adalah kita sudah jenuh. Teman-teman yang di akar rumput bosen banget kayak gitu, represif, dibubarkan atas nama pandemi ya. Saya emang nggak bisa menyalahkan pandemi, tapi pandemi ini menjadi kayak sabda mutlak. Ada kumpulan diskusi lain sebagainya yang offline atau butuh konsolidasi offline atas nama pandemi dibubarin. Kemarin pas diskusi KPKNM yang film oleh Watchdog itu dibubarin karena alasan PPKM dan lain sebagainya gitu. Itu kan di lain sisi memang kita menyadari hal itu, tapi di lain sisi itu digunakan untuk membungkam atau merepresif gitu ya perkumpulan diskusi itu. Dan saya pikir ini atensinya sudah mulai karena di Oktober itu kan 3 tahun Jokowi, Pak Jokowi, kemudian nanti di DPR RI itu sudah masuk masa reses namanya masa reses, di mana mereka akan pulang ya ke daerah dapil artinya kemudian orang kenal dengan September Hitam untuk HAM, artinya Agustus tinggal bagaimana kita mempertahankan atensi atas kritik objektif yang hari ini kita lakukan, baik itu dari NGO atau dari BEM atau dari masyarakat sipil dan lainnya. Seperti itu sih kalau saya melihatnya kayak gitu, Mas Yudis. Oke. Aku memang merasakan COVID ini selalu dijadikan kambing hitam gitu. Atas nama pandemi dibubarkan gitu. Seperti
beberapa waktu lalu ya, keterangan dari Ketua BEM UI itu, Leon Alvinda Putra itu menyampaikan ketika May Day ya, Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, itu teman-teman BEM UI itu juga mengadakan aksi di Patung Kuda di Jakarta dan depan Kemendikbud. Dan itu lagi-lagi dibubarkan atas nama pandemi gitu kan. Dan yang anehnya gini, yang tangkap poinnya, pertama polisi meminta surat izin gitu. Lah, yang namanya kita mengadakan aksi atau unjuk rasa, setahu saya itu nggak perlu ada izin dengan aparat. Yang ada surat pemberitahuan kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, dan ada beberapa teman-teman BEM UI itu ditangkap ketika sudah bubar gitu loh. Loh, udah bubar kok masih ditangkap? Kan gitu, kecuali kalau ada kerusuhan dan dianggap provokator, tapi ini kok ditangkap ketika sudah bubar dan mengarah pulang gitu. Ini kan di satu hal yang aneh gitu ya. Ada apa sih di negara kita gitu? Bahkan aparat sendiri nggak bisa berada di satu titik di mana dia bisa melihat oke, ini hak, ini batil gitu. Tetapi memang menjadi alat alat raga atau alat kekuasaan untuk yang oposisi lah kira-kira gitu. Dan yang menjadi kekhawatiran aku juga, Mas, jangan sampai nanti ketika ke depannya kita ini ketika mengadakan aksi itu kena pasal ini, pasal wabah penyakit menular gitu. Lagi-lagi COVID itu selalu dikambing hitamkan gitu. Jangan sampai teman-teman khususnya ya BEM UMY juga mungkin di kemudian hari mengadakan aksi sampai kena juga itu. Nah, menyangkut isu mengenai cuitan BEM UI gitu, Mas. Nah, beberapa waktu lalu kita ingat di beberapa media itu sempat viral cuitan di Instagram BEM UMY mengatakan Bapak Presiden ini the king of pura-pura tidak paham gitu. Nah, boleh Mas ceritain gitu, Mas, kenapa kok bisa teman-teman BEM UMY ini bisa mengatakan demikian gitu. Ini Presiden ini nggak paham gitu. Sedangkan BEM UI mengatakan the king of lip service. Silakan, Mas. Ini menarik ya ketika melihat fenomena akhir-akhir ini, Pak Jokowi dikatakan the king of lip service kayak gitu. Cuman gini aja sih, sebenarnya yang saya agak sebelum lebih jauh ini, Pak Jokowi dilabelin atas nama kebijakan ya, bukan atas nama personal attack. Ini yang harus kita pahami bahwa teman-teman mengatakan the king of lip service, the king of pura-pura tidak paham, dan the king lainnya itu atas nama objektivitas atas kebijakan. Jadi pisahkan bahwa apa yang dikatakan mungkin pihak lain Pak Jokowi itu kelemar itu loh, pelangap-pelongo itu kan sebenarnya personal attack ya, jauh dari kata kebijakan gitu. Nah, kejadiannya memang kita melihat the king of lip service yang disematkan ke Pak Jokowi oleh kawan-kawan BEM UI itu kan buntut dari sebenarnya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu kan tidak sesuai gitu. Bahkan sebenarnya pas ulang tahun Pak Jokowi itu kawan-kawan BEM UGM itu sudah menyematkan terlebih dahulu, tapi dia nyebutnya Bapak Orde paling baru gitu ya. Nah, Bapak Orde paling baru. Kemudian aliansi mahasiswa UGM juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini juara satu ketidaksesuaian omongan dengan apa yang dilakukan lah, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya sebelum the king of service itu sudah muncul. Cuman mungkin memang kita melihat BEM UI ini atensinya bagus, kemudian bahasanya juga penggunaan rima bahasa the king of lip service kan lebih mudah diingat ya, memorable banget. Nah akhirnya naik gitu. Kalau saya juga, kalau saya melihat sebenarnya ya bahasa labeling saja hingga pada naik tuh. Maksudnya dapatlah dari ketiga yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa UGM, kemudian mahasiswa BEM UGM dan juga BEM UI, substansinya dapat, kritikannya dapat. Cuman kan kita memang lebih ingat kalau ketika itu ada labelingnya sesuatu atau ada memorable kata yang enak gitu. Nah itu naik, kemudian atensinya kan luar biasa ya. Atensi luar biasa, ada yang pro, ada yang kontra, sampai kawan-kawan BEM UI dipanggil rektorat, ya, seperti itu.
Nah, kita melihat hal kayak gitu, wah ini momentum yang bagus. Udah keriting momentum lah. Tidak lagi kritikan kita atas nama contoh ya masih main ya kayak undang-undang minerba kita kritikin itu. Tapi kita perlulah satu track yang lebih jauh lagi, yaitu ya pembuat kebijakan atau kepala pemerintahannya itu siapa. Nah, itu yang memang harus dikritik. Yang dikritik yang pasti itu akan dapat atensi lah, ibaratnya kayak gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri, kita demo nggak bisa nih, demo nggak bisa. Kayak tadi dilarang, kemudian nanti banyak aja alasannya, kemudian represif dan lain sebagainya. Ya, media lah, apalagi yang bisa kita lakukan selain media gitu kan. Selain membangun kesadaran gitu. Nah, direspon sama Pak Jokowi, ini luar biasa ya, sampai direspon oleh istana gitu. Tapi sangat disayangkan gitu. Kami disayangkan respon Pak Jokowi ini malah fokus pada label king of lip service sama dengan personal attack yang dia sudah terima. Pelangap Plongo, Bapak Bipang, kemudian apa yang itu tuh bentuknya fisik banget gitu loh. Nah, disamakan dengan itu, padahal tidak. The King of Lip Service kan bentuk objektivitas dari kritik dengan apa ya? Dengan hasil kebijakan yang ia buat kayak gitu. Nah, dijawabnya itu kok substansi kritiknya tidak dijawab gitu. Maka kita melihat, langsung saya diskusi dengan Mas Andika gitu, menteri saya, menteri riset. Ini kita mau mainkan apa nih gitu ya? Dan atensinya kita ingin untuk mengkritik hal apa gitu. Memang sebenarnya sudah disiapkan. Kemudian kita mau bikin the king of lip service yang lain di contoh di sektor yang lain kayak gitu kan. Tapi itu nanti dulu deh. Ini ada substansi utama yang sebenarnya menjadi pijakan sudut pandang kita bisa mengkritiki atas jawaban dari Pak Jokowi. Nah, makanya kami langsung menyematkan gitu. Ini Pak Jokowi ini pura-pura tidak paham ya. Sebenarnya ada tanda tanya gitu. The king of pura-pura tidak paham gitu. Karena kami coba riset gitu apa Mas Yudis, ternyata memang komunikasi Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah lama ya. Dia lebih mengedepankan emosionalnya, kemudian biar apa ya? Karena kan memang Pak Jokowi ini kan bisa dibilang pemimpin presiden dari masyarakat sipil ya gitu ya. Bukan dari apa ya jenderal dan sebagainya, beliau dari masyarakat sipil. Artinya sebenarnya secara budaya tuh Pak Jokowi nggak jauh beda lah dengan masyarakat yang dipimpinnya, yang di bawahnya itu dari masyarakat sipil yang pada umumnya ya kan mengedepankan emosional dan sebagainya, kemudian budaya dia berlatar belakang di Solo dan lain sebagainya. Tapi itu sangat tidak tepat disampaikan ketika dia berbicara atas nama presiden, dia berbicara sebagai presiden. Artinya objektivitas atas yang disampaikan itu menjadi pertanggungjawaban. Maka melihat itu Pak Jokowi tidak menjawab bahkan tidak menanggapi kritik yang bahwa soal represi, kemudian revisi undang-undang ITE, KPK, maka ya secara objektif pula apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah mencoba untuk mengaburkan substansi kritik utama dengan mengedepankan sisi emosional. Pada akhirnya Mas Yudis bisa cek ketika uploadan itu di sekretariat kabinet ya, sekretariat kabinet Pak Jokowi ngupload video itu, baca komentarnya. Yang dikenal pasti langsung emosinya gitu. Yang semangat Pak Jokowi tetap itu, artinya orang terkaburkan dengan sebenarnya masalah utamanya sih apa. Itu sih kami mandangnya seperti itu, Mas Yudis. Ya. Saya membaca juga ya di narasi di Instagram BEM ini, bahkan mengangkat retorika teori komunikasi dari Aristoteles ya, yang patos gitu. Wah, ini luar biasa menurut saya gitu kan. Jadi kalau dibilang mahasiswa itu ditunggangi, kemudian udahlah belajar aja lah, atau sedang belajar, justru sepertinya saya usulkan kepada teman-teman di istana itu coba mata kuliah studi demokrasi di MBA 4 SKS biar paham mengenai demokrasi itu apa. Karena luar biasa loh, teman-teman BEM UMY menguraikan satu dinamika atau jawaban lah dari Bapak Presiden retorika teori Aristoteles loh.
itu kan wah gila sih kalau kalau menurut aku gitu ya. Artinya di sini nih siapa sih yang tidak kritis? Maksudnya siapa sih yang tidak berlandaskan apa namanya teori atau ilmu pengetahuan gitu. Jadi salah besar kalau dianggap memang mahasiswa itu ngalur ngidul gitu. Nah, nextnya Mas, ini kan banyak nih yang mendukung BEM UI, tapi ternyata ada juga gitu loh BEM kampus yang mengatasnamakan BEM kampus gitu ya, yang juga kontra dengan BEM UI gitu. Kita tahu ada beberapa BEM di kampus sejabodetabek itu malah kontra dengan gitu. Nah, menurut Mas, kira-kira apa benar nggak sih ini BEM kok ada BEM yang dibayar gitu untuk menjadi buzzer? Memang ya, ya sebelum kita coba ya di King of Lip Service ini, sebenarnya di beberapa waktu yang lalu juga ada nih soal kemarin kan BEM UM ini kan tergabung ke BMC ya, BEM Ya, seluruh Indonesia yang kerakyatan itu. Kemudian diinstruksikan untuk melaksanakan diskusi yang KPK Endgame. Oke, kami diskusi dan sebagainya, refleksi keadaan KPK dan sebagainya. Pokoknya bisa bilang berdarah-darah lah gitu untuk ya izin dan lain sebagainya, kemudian cari masalah dan sebagainya untuk melaksanakan diskusi itu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu langsung ada tuh yang deklarasi bahwa ada sebagian besar kolektif ya, kolektif, saya tidak bisa sebutkan ada kolektif kayak gitu, mengatakan bahwa sesama mahasiswa mengatakan bahwa kita mendukung Firly, apa kita mendukung apa TWK dan lain sebagainya itu. Saya atas nama pribadi gitu ya, saya sakit hati banget gitu. Kita sesama mahasiswa kok demikian. Padahal kan objektivitas yang kita lihat tuh jelas kayak gitu. Sebenarnya hal kayak gitu dibilang wajar ya wajar, tapi nggak bisa diwajarin terus menerus gitu loh. Maka apa sih yang mahasiswa punya kecuali apa idealismenya kayak gitu. Dan memang beberapa hal yang kayak maksudnya tiba-tiba ada narasi counter counter yang mendukung kayak gitu. Saya nggak tahu ya mereka dibayar atau tidak, itu urusan mereka lah kayak gitu. Tapi sepertinya ada indikasi mungkin iya, karena kan itu untuk merusak ya, merusak atensi gitu loh. Kalau semuanya kontra, yang nanti lawannya siapa? Kontra narasinya siapa gitu. ya, Apalagi ya, sebagai kontra yang kemarin PK yang apa TWK kan kontra gitu. Yang muncul itu untuk memecah atensi. Dan memang hal kayak gitu saya tidak tahu juga ya, itu memang pure dari mereka yang mau atau ada bahasanya adalah pencatutan. Jadi ada BEM yang sengaja namanya diambil gitu atas nama BEM untuk melegitimasi apa konferensi pers itulah terhadap pendukung satu lain. Demikian juga yang ini di King of Lip Service ini. Nah, di King of Lip Service ini juga seperti itu. Ketika ada narasi kontennya luar biasa, kemudian pro. Nah, yang pro ini ya saya nggak tahu lah kenapa pro. Mungkin punya punya sudut pandang yang masalah, kebebasan ya, kebebasan bagi berpendapat ya, boleh pro atau boleh kontra. Cuma yang jadi masalah adalah nggak monggo ya kalau memang kontra atau pro secara sadar, secara objektif ya saya kontra, saya pro gitu. Bukan untuk dapat ini ya. Kan sekarang marah kayak Bismillah komisaris dan lain sebagainya kan gitu kan. Artinya bukan mengarah pada jabatan ke sana. Kita tetap menghargai lah narasi pro atau kontra, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan dalam ruang-ruang akademisi. Kenapa kamu kontra? Kenapa dia pro? Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Yang perlu perhatian adalah bagi kami adalah ketika hal itu ya jangan ada pencatutan atau pengambilan apa BEM ini ternyata dia kontra. Padahal BEM itu sendiri tidak pernah berstatement untuk contoh mendukung A, mendukung B, tapi diambil kayak gitu. Itu yang ngerusak ya, ngerusak apa kolektivitas dari mahasiswa itu sendiri. Ya, itu sudah by design sih menurutnya. ya. Jadi eh, memang menuju ke arah yang apa ya istilahnya kok bisa sih mahasiswa juga
dalam artian gini, kalau dalam konteks kebangsaan itu biasanya pasti mahasiswa itu satu suara gitu, tapi kok tiba-tiba ada yang pecah gitu ya, jadi kayak menjadi dua kubu gitu ya. Apakah ada yang mengganggu atau tidak ya, kita wallahu alam juga gitu ya. Benar juga kata Mas Yunan bahwa itu juga merusak dunia akademisi yang memang sudah terbentuk di kampus itu sendiri gitu. Nah, terakhir nih Mas, boleh Mas mungkin nyampaikan pesan atau harapannya di kemudian hari atau kepada kami lah, teman-teman mahasiswa, kita harus ngapain sih ke depannya gitu supaya benar-benar dalam menjaga demokrasi kita yang udah makin lama makin menurun indeks demokrasinya gitu. Silakan closing statement. Terima kasih. Ini diskusi yang menarik dengan apa Mas Sudis berbicara soal demokrasi dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM, termasuk kebebasan berpendapat yang termasuk hak asasi manusia itu memang yang hari ini disoroti gitu. Dan kita berperan lah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ada yang turun ke jalan, ada yang di legislasi, kemudian ada yang ke atas, kemudian ada yang di media. Yang terpenting kita satu barisan. Terserah kamu mau jadi apapun, yang penting kita satu barisan. Karena kita nggak bisa memungkiri juga, kita butuh tekanan atas dan juga tekanan bawah, samping dan sebagainya untuk satu tujuan yang sama. Artinya gini, kita bisa saling menghargai atas proses demokrasi kayak gitu. Kita tidak bisa juga mendiskreditkan contoh si A dia cuma rebahan doang. Ternyata dia ngebantu nge-share topik-topik kritis soal pemerintah sosialnya kayak gitu. Itu kan termasuk membantu memperluas jangkauan engagement di media. Dan ya kami berharap sebenarnya pandemi ini bukan jadi alasan untuk berhenti mengkritisi pemerintah, dan pandemi ini ya jangan dipolitisasi kayak gitu ya. Ya kita memang memahami, kita patuh atas instruksi pemerintah soal pandemi dan lain sebagainya, tapi kita juga jangan terlena dengan dengan hal-hal yang bentuknya psikologis. Kita tetap harus coba rasional, objektif atas masalah di Indonesia. Sangat banyak lah, mulai dari masalah demokrasi, penurunan tadi indeks demokrasi, terutama kebebasan sipil yang menjadi hal utama. Penurunan yang hari ini benar-benar kita rasain lah, ada pembatasan, pemberedelan gitu ruang demokrasi gitu. Yang selanjutnya adalah ya kita berdoa yang terbaik ya Pak Mas Yudis untuk keadaan bangsa ini, karena bentar lagi juga mendekati pemilu serentak ya 2024. Kita akan menghadapi proses demokrasi elektoral yang luar biasa. Tetap objektif, menurut saya tetap objektif. Kemudian ya kita bisa juga menilai bahwa yang di atas itu sudah sangat solid, yang bawah juga harus kita solid atas nama masyarakat, atas nama rakyat seperti itu, tidak atas nama kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, atas kepentingan rakyat lah. Monggo kita sama-sama dari bawah bersama-sama dari rakyat untuk kepentingan rakyat juga kayak gitu. Dan kita juga mahasiswa ya saling mendukung lah apa yang dilakukan mahasiswa selama itu hal yang baik. Saya pikir mahasiswa itu rasionalnya luar biasa, penyambung lidah masyarakat, hatinya masyarakat, karena ya kita yang bisa dibilang masih cukup kuat mengkritisi bersama dengan kolektivitas sosial society yang ada di Indonesia. Berharap seperti itu sih, tetap ya monggo, semoga pandemi ini tetap cepat ya, semoga pandemi ini cepat untuk berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasa, tetap rasional, dan kita harus tetap mengkritisi pemerintah atas nama kebaikan yang kita peduli. Singkatnya seperti itu Mas, ya semoga tetap sehat lah ya kita. Gitu. Oke, siap, luar biasa ya. Intinya pandemi atau COVID itu jangan dipolitisasi. Dan juga kalau memang di atas akarnya sudah kuat, maka kita di bawah juga harus akarnya juga tetap harus kuat. Baik, terima kasih Mas Yunan selaku Presma dari BMKM UMY. Sukses selalu dan semoga cepat sembuh ya, pulih keadaannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir untuk kita interview. Sukses selalu buat Mas Yunan dan teman-teman BMKM UMY. Dan itu dia teman-teman semua, diskusi kita bersama Mas Yunan. Luar biasa ya. Jadi
intinya adalah kita sebagai mahasiswa juga harus tetap mengawal demokrasi ini. Bagaimanapun mahasiswa harus berada di posisi rakyat dan tentunya membela hak-hak rakyat. Terima kasih dari aku. Jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya, subscribe, komen, dan share review official. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.